Kalau ada orang sholat tidak mampu berdiri tegak, maka dia tidak boleh langsung duduk. Dia sholatnya dengan cara membungkuk. Umpama di Arab ada orang kada kuat berdiri, tidak sanggup berdiri, jangan langsung duduk. Kira-kira dia tahan nggak membungkuk, berdiri sambil membungkuk atau bertongkat? Kalau dia masih bisa seperti itu, maka dia posisi seperti itu. Kalau nggak bisa membungkuk atau apa begitu, berdiri nggak bisa, membungkuk kada bisa, apalagi berdiri, maka dia boleh sholat sambil memakai lutut. Caranya begini. Ini pertama nih ya. Nah, nih, sholat berdiri begini. Nggak bisa dia begini, maka dia sholatnya begini. Pernah nggak lihat dia orang sholat begini? Nenek-nenek di kampung banyak. Oh, nenek-nenek itu ada di Ambulawang tuh kai-kai sini aja jalan begini. Nah, jalan. Sholat begini sih. Kenapa? Karena nggak bisa berdiri. Maka dia tidak boleh duduk begini, bisa nggak? Kalau nggak bisa, umpama dia sender kapan. Nah, kalau nggak bisa juga, maka dia berdiri pakai lutut. Gini. Allahu Akbar. Kalau nggak bisa juga, maka dia duduk. Duduknya terserah, tapi yang paling afdal sholat sambil duduk begini modelnya. Inilah. Kalau nggak bisa begini, aku semurah apa begitu. Sholatnya begini. Bersila. Allahu Akbar. Nggak bisa bersila juga. Allah. Alah. Nggak bisa juga. Nah, nggak bisa juga bangku. Nah, bangku duduk di bangku. Nah, ada surat tahun berapa? Abu itu bawa jamaah ibu-ibu wali songo. Ya, bukan wali songo, wali 5 ke Malang langsung Jakarta. Ada 2 ibu-ibu. Ulun Abu yang kada suka kuat berziarah. Sudah diri saja. Dudukan diri sekian. Sampai di Jakarta, kemana kita? Tanah Abang. Tanah Abang itu berapa tingkat? Kuat dia berjalannya. Naik turun. Sampai kehabisan duit, ulun bisa kehutang duit tahun piana. Kenapa? Ulun nggak butuh target. Jadi kami sama pian sholat kada tahan, berziarah kada tahan. Tanah Abang berapa tingkat tuh? Naik turun. Dasar juga ini master kuat di dunia ini. Ibu-ibu kuatnya. Nah, kita kembali tadi. Jadi kalau seandainya ibu tepian bisa berdiri dulu. Lalu nanti bebangku. Nah, pas ruku sujud bebangku. Tapi memang kalau kada kawah dari awal bebangku, enggak apa-apa. Rukunya gimana? Rukunya begini. Nah, nih, sejajar kepala ini dengan lutut. Nah, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah lagi. Kalau bisa dahi ini sejajar dengan apa namanya ini? Dengan sujud. Allahu Akbar. Sampai ke depan gitu nah. Ini kalau seandainya kada bisa sujud. Tapi kalau seandainya bisa sujud, sholatnya duduk, rukunya begini. Tapi sujudnya secara sempurna ke lantai. Ya, kalau masih bisa sujud. Tapi kalau nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya sudah begini duduknya, rukunya begini, nah sejajar nih kepala dengan ujung lutut, sujudnya lebih rendah lagi. Nah, begitu. Udahlah dipaham. Nah, intinya kembali kepada diri sendiri. Ittaqullaha mastata'tum, kata Allah Ta'ala. Bertakwalah semampumu saja. Kalau mampumu cuma segitu, ya sudah. Jangan dipaksa-paksa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali hanya semampunya saja. Mudah dipaham? Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau disambung alang-alang tanggung. Pertanyaan aja.
Ya, lanjut, silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. ini kan kalau sholat zuhur kan habis, saya pernah begitu Pak Ustadz. Begitu gimana? Sholat ini kalau dia zuhur kan 2 rakaat. Nah, habis itu saya sudah salam, terus saya berdiri lagi laksanakan fardunya. Sekalinya lupa Pak Ustadz, baru 2 rakaat sudah salam. Tadi ini aku sudah sudah sholat sunnahnya, jadi fardunya ini yang salah. Jadi terpaksa saya ulangi lagi kembali Pak Ustadz, soalnya sudah salam. Tadi aku sudah salam. Baik. Jadi saya ulangi aja lagi ya Pak Ustadz, saya bagaimana itu? Dengarkan ini sering terjadi nih, ya, sering terjadi. Tiba-tiba langsung salam, padahal rakaatnya masih kurang. Nah, jadi kalau ada kasus kayak ibu ini, kayak ibu ya, pas salat zuhur, ternyata kita 2 rakaat salam, batal nggak salat kita? Jawabannya adalah kalau kita nggak sengaja, salat kita nggak batal. Nggak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih kurang berapa? 2. Padahal sudah salam. Nggak apa-apa, nggak batal. Tapi setelah kita ingat, kita langsung berdiri. Langsung saja rakaat ketiga. Tapi ada syaratnya. 1, salamnya ini lupa. 2, antara salam dengan ingat tidak terlalu lama. Kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah, subhanallah. Titit. Halo. Sudah tutup, astagfirullah, aku 2 rakaat. Gimana ini? Batal sudah, karena jaraknya terlalu lama. 2. Yang ketiga, tidak ada batal wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarnya. Astagfirullah, aku kan baru 2 tadi. Gimana ini? Maka sholatnya paham ya? Tapi kalau seandainya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak sengaja, langsung ingat kurang 2 rakaat, berdiri langsung masuk rakaat ketiga, salat kita langsung sambung. 3, langsung lanjutkan ke 4. Nah, nanti setelah tasyahud akhir sebelum salam maka dianjurkan untuk sujud sawi seperti yang kita tadi contohkan. Mudah dipaham? Iya Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Ayo, ada lagi yang belum? Berapa menit lagi? Ini jam berapa dah? Sisa 10 menit. Nah, sayang kalau dilanjutkan sayang. Ayo, pertanyaan apa Kak? Nggak ada. Ulang tahun kapan nanti? Desember ya. Desember. Abuya nanti berangkat tanggal 4 Januari bulan Rajab. Nah, sebenarnya kemarin tuh seminggu yang lalu hendak berangkat umrah, tapi jamaahnya perempuan. Maka kalau perempuan percuma juga Abuya umpat karena jamaahnya perempuan. Jadi Abuya suruh bini Ummah yang berangkat, Nah, nanti Januari insya Allah Abuya berangkat bulan Rajab. Nah, jadi kalau seandainya ulang tahun pesantren bulan Desember, insya Allah masih ketemuan. Ya, silakan nanti ulang tahun diacarakan. Kemudian ada rencana mau jalan-jalan, entah kemana begitu. Dan ziarah gitu, ziarah ke Banjar. Kalau yang Jumat Sabtu depan ini nanti itu pengajian Abuya yang di Gang Buntu, 1 bis itu ke Kutai Lama, Handil, dan yang paling wajib adalah pasar pagi. Kalau ibu buka ke pasar nggak afdal tuh. Padahal bubuan Gang Buntu itu penjual semuanya, penjual pakaian apa di sana. Kenapa pasar pagi lah masih baru buka. Jadi wajib ke pasar. Pokoknya kalau nggak ada ke pasar ibu itu nggak afdal.
Ya, afdal. Daripada Bu ya kita setengah jam aja di pasar, tidak ada harapan setengah jam. Ya lah perihal ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Saya ada ya, satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Pak Ustaz, Ya. di saat melaksanakan sholat fardu yang 4 rakaat, rakaat ketiga dan keempat itu apa baca surah Pak setelah bacaan Fatihah? Rakaat ketiga, rakaat keempat di salat zuhur, di salat asar, di salat isya. Nih ya. Rakaat ketiga, rakaat keempat, salat zuhur, salat asar, salat isya itu cuman bacaan Al-Fatihah saja. Tidak ada baca surat. Ya, jadi yang baca surat itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau berjamaah, imamnya bernyaring maghrib, isya, subuh, Jumat, maka makmum cuman baca Fatihah, setelah itu mendengarkan imam. Tapi kalau sholat sendiri, ibu-ibu sholat zuhur, sholat asar sendiri, maka rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah. Begitu juga rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah. Terserah ibu apa yang hafal. Ulun ini Abu ya hafalnya qul huwallah aja, ya enggak apa-apa. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Ayo enggak apa-apa. Lebih baik daripada orang kada salat sama sekali. Nah, mudah dipaham? Baik, habis? Cukup? Baik. Nanti kalau ada yang kepingin berumrah di sama Buya tanggal 4 Januari insyaallah 15 Rajab, silakan ingin mendaftar. Ya, harganya 32 juta selama 12 hari perjalanan. Itu umrahnya bisa 4 sampai 5 kali umrah. Ya, Thailand Tepang dah. Orang biasanya umrah itu cuma 2 kali, ini bisa 4 sampai 5 kali umrah. Ya, 1 kali perjalanan selama 12 hari. Kalau dari Balikpapan kembali ke Balikpapan itu selama 14 hari. Kemudian yang kedua, di pesantren kita Al Islamil Anwar sudah membuka pendaftaran baru, santri baru tahun ajaran 2026 sampai 2027. Ya, biaya masuknya itu 5 juta. SPP-nya 700.000. Pakai ranjang tingkat nanti. Sudah ada lemari dan ranjang tingkat. Siapa tahu ada yang kepingin sekolah di pesantren kami, insya Allah kami siap untuk menerima pendaftaran santri baru. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sehat walafiat. Ketemu lagi di bulan depan untuk ulang tahun Majelis Taklim Nurul Anwar. Terima kasih. Mohon maaf wa ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.